Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran tahfidz kita di juz 30 pada buku metode Umi yang kita miliki. Nah, di hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita, yaitu di surat Al-Balad. Karena itu kita langsung saja buka buku hafalan Umi kita di juz 30. Di halaman 23 kita dapat melihat surat Al-Balad ada di sebelah kiri. Dan di sebelah kanannya di halaman 23 adalah halaman kolom coretan. Perlu kalian ketahui, surat Al-Balad ini memiliki arti negeri. Dan jumlah ayat yang terdapat dalam surat ini adalah 20 ayat. Jadi kalian hafalkan, kalian ingat-ingat arti dan jumlah ayat yang terdapat di surat ini. Di ayat ke-1 sampai ke-4 pada surat Al-Balad ini diberi warna hijau, artinya kita akan menghafal keempat ayat tersebut sekaligus. Sebelum kita menghafal keempat ayat tersebut, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bacaan yang ada di ayat-ayat tersebut. Yang pertama, di ayat ke-1 di sini terdapat lam yang diberi coret panjang. Lam yang diberi coret panjang harus kita baca panjang 4 harokat. Selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus ditekan cara bacanya dan dibaca pantul. Selanjutnya ada huruf ha yang diberi fathah panjang. Ini harus kita baca panjang 2 harokat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang bersukun. Di sini harus ditekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Sedangkan akhir bunyi huruf di ayat 1 adalah huruf da. Huruf da atau bunyi di-nya di sini karena di waqaf harus kita baca pantul. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah di ayat kedua ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Di sini harus kita baca dengung yang lama. Selanjutnya ada dhammah tain bertemu huruf ba. Nah, di sini terdapat mim kecil juga. Ini menandakan nanti ada bunyi tambahan mim ketika membaca di kalimat ini. Lalu selanjutnya ada lam bersukun. Di sini harus ditekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Dan seperti di ayat pertama, membaca huruf da yang diwakafkan atau di akhir ayat ini harus dibaca pantul. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini di ayat ketiga, huruf wa yang kedua adalah dibaca panjang karena fathah bertemu alif. Selanjutnya di ayat ketiga ada kasroh tain bertemu waw bertasydid. Nah, di sini harus ditekan yang lama 3 harokat. Lalu selanjutnya ada mim yang dibaca panjang karena ada fathah bertemu alif. Dan bunyi akhiran di ayat ketiga juga sama, harus dibaca pantul pada huruf da yang di waqaf atau di akhir ayat. Selanjutnya di ayat keempat ada dal yang bersukun, ini harus dibaca pantul. Dan juga ada huruf qaf yang bersukun, ini sama-sama dibaca pantul. Lalu selanjutnya ada lam bersukun, ini harus ditekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Lalu ada nun sukun bertemu huruf sin, ini harus dibaca dengung yang lama. Selanjutnya ada bacaan fi-nya di sini harus dibaca panjang 2 harokat karena kasroh bertemu ya. Dan seperti biasa ketika membaca huruf da yang bersukun, huruf da yang di akhir ayat maksud Bapak, nah ini harus kita baca pantul. Itulah hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika membaca ayat 1 dan 4 di surat Al-Balad. Bapak akan contohkan cara membaca ayat 1 sampai 4 di surat Al-Balad ini, jadi kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Seperti biasa, setelah kita menghafal satu kali, kita beri kolom coretan di samping untuk menandakan kita telah mengulangnya, menghafalnya sebanyak satu kali. Bapak akan contohkan untuk yang kedua kalinya, jadi kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Seperti biasa, kita isi kolom coretan di samping untuk kita menandakan telah menghafal ayat tersebut yang kedua kalinya. Bapak akan contohkan untuk yang ketiga kalinya untuk membaca di ayat 1 sampai 4. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kembali kita isi kolom coretan di samping untuk menandakan kita telah menghafal ketiga kalinya. Selebihnya silahkan kalian bisa mempraktekkan untuk menghafal di ayat 1 sampai 4-nya sebanyak 30 kali. Kenapa 30 kali? Karena agar hafalan yang kita baca atau hafalan yang kita akan dapatkan lebih sempurna dan lebih kuat dibanding dengan kita menghafal hanya beberapa kali saja. Nah, jadi tugas di hari ini adalah silahkan kalian hafalan wajibnya adalah menghafalkan ayat 1 sampai 4 di surat Al-Balad dan kirim ke grup yang telah ada dalam bentuk video rekaman. Dan tugas yang kedua adalah kalian kirimkan hafalan murojaahnya adalah surat Asy-Syam ayat 1 sampai 15 dengan format suara rekaman ke grup yang telah ada. Selanjutnya untuk yang tugas ketiga adalah hafalan pribadi. Nah, hafalan pribadi silakan kalian kirimkan ke kontak pribadi Bapak melanjutkan hafalan pribadi yang telah kalian kirimkan di pekan yang lalu. Dan bagi kalian yang di pekan lalu telah menghafalkan ayat surat Al-Balad melebihi dari ayat keempat, silahkan saja, berarti itu termasuk dalam hafalan pribadi, betul. Dan untuk hafalan wajibnya tetap membaca atau menghafal di ayat 1 sampai 4. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat dalam menghafal Al-Qur'an ya, meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara online dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.